sebuah video lawas kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak Najwa Shihab duduk berdampingan dengan sang ayah, cendekiawan Muslim Profesor Quraisy Shihab. Mereka berbicara tentang hal yang paling sunyi dan paling manusiawi, kehilangan karena kematian. Kita mau ngobrol topik agak yang biasanya jarang orang mau bicarakan, kematian. Jadikanlah segala sesuatu milik Tuhan, supaya Anda tidak terlalu sedih. Dia milik Tuhan, kembali kepada memang dia punya. Ini kan wa mal malu wal ahluna illa wada'iu. Harta anak itu titipan Tuhan. Kapan dia mau ambil, kembalikan. Ada seorang seorang kekasih berkata pada kekasihnya, engkau bukan milikku. Bagaimana aku Tuhan? Karena aku khawatir engkau pergi, aku akan merana kesedihan. Engkau milik Tuhan. Kamu kembali kepada Dia yang Maha Kasih. Saya akan ketemu dengan Dia. Itu sebabnya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita juga akan kembali, kita akan ketemu di sana. Jadi bukan berarti kita dilarang sedih. Tidak bisa dilarang. Nabi pun waktu meninggal anaknya menangis. Sampai ada sahabat itu terheran-heran. Nabi kok menangis? Sehingga dia bertanya, wahai Nabi, apa ini? Nabi menjawab, ini rahmat. Kita terima ketetapan Tuhan walaupun hati kita bersedih. Kini, video itu kembali ramai dibicarakan karena luka itu menjadi nyata. Suami tercinta Najwa, Ibrahim Syarif Asgaf, meninggal dunia pada Selasa, 20 Mei 2025, di Rumah Sakit PON Jakarta. Beliau berpulang karena stroke dan pendarahan otak. Sosok yang selama ini berdiri di samping Najwa, diam tapi setia, mendukung namun tak pernah menuntut sorotan, kini telah tiada. Ibrahim bukan sekadar pasangan hidup. Ia adalah sahabat jiwa. Bersama Ibrahim, Najwa membesarkan putra mereka, Izzat, dalam keluarga yang hangat dan penuh nilai-nilai. Tapi kini, tak ada lagi sosok itu untuk diajak berbagi senja atau sekadar menertawakan lelucon receh di meja makan. Ibrahim dimakamkan sehari kemudian, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, dalam suasana yang penuh tangis dan doa. Kehilangan ini seperti membuka kembali luka lama yang pernah sangat menyakitkan bagi Najwa. Kehilangan putri keduanya, Namiyah, pada tahun 2011. Saat itu, ia tengah mengandung dengan penuh perjuangan. My biggest struggle itu waktu kehilangan bayi perempuanku, ucapnya suatu kali. Najwa mengalami masalah ketuban sejak awal kehamilan. Ia harus bed rest total, bahkan tak boleh bangun dari tempat tidur. Setiap minggu, dokter menyuntikkan cairan ke kandungannya karena ketuban terus merembes. Aku baca semua buku tentang bayi prematur, bayi dengan gangguan jantung. Aku lakukan semuanya, katanya. Ia begitu yakin, jika ia berjuang sekuat tenaga, maka Namiyah bisa diselamatkan. Tapi takdir berkata lain. Namiyah lahir, hanya hidup selama 4 jam, lalu berpulang. Dalam hidup, saya pernah berada dalam situasi yang ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Cak. Jadi anak perempuan saya meninggal setelah dilahirkan 4 jam. Dan saya ketika itu merasa hidup saya hancur. Pesan Abi Kures, ayah saya, soal bagaimana kita belajar ikhlas dan tawakal. Dan Abi bilang tawakal itu terambil dari kata, saya masih ingat sampai sekarang, wakala dan yakilu, yang artinya mewakilkan atau diwakili. Jadi kalau kita tawakal itu sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk mewakilkan urusan-urusan kita. Cuma bedanya, kalau kita minta diwakili manusia, silahkan terserah Anda yang mewakili apapun. Tapi kalau kita tawakal dan meminta urusan kita diwakili oleh Allah, itu harus ada usaha lebih dulu. Baru setelah itu, Allah akan membantu. Namun, seperti yang diajarkan sang Abi, kematian itu adalah kenikmatan spiritual. Kata-kata itu dulu terasa berat. Kini, di tengah sunyi, Najwa mungkin mulai memahaminya. Bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang.
Ia hidup dalam kenangan, dalam kekuatan, dan dalam langkah-langkah sunyi yang tetap ia ambil ke depan.